Halo, masih di channel berfisika.com, masih dengan Kak Wawan tentunya. Kita lanjutkan masih dengan mekanika kuantum. Tetap semangat bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah fisika kuantum. Khususnya teman-teman fisika atau astronomi gitu ya, di seluruh Indonesia ya, perguruan tinggi ya. Oke, problem 3 ya, kita lanjutkan sebuah elektron ya. Jadi ini ada sebuah fungsi ya. Sebuah elektron direpresentasikan oleh fungsi gelombang independen waktu. Independen artinya tidak bergantung ya. Jadi ini tidak bergantung waktu. Jadi tidak bergantung waktu ya. Nah, jadi di dalam persamaan fungsinya itu tidak ada variabel waktu ya intinya gitu ya. Oke. Nah, jadi ada dua ya nilainya fungsinya ini fungsinya seperti ini untuk x-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau yang satu lagi ya plus alpha x itu untuk x kurang dari 0. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama gambarkan sketsa fungsi gelombang sebagai fungsi dari x. Oke, kita langsung aja biar memudahkan memahaminya ya. Oke, untuk nomor A, oke, fungsinya eksponensial teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman cukup menggambarkan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi ini fungsi gelombangnya. Oke, ini adalah x-nya. Oke, kita misalkan ambil rentang 1/alpha. Oke, dan ini min, ini dan 1/alpha. Kenapa ambil seperti rentang ini? Karena nanti ada rentang 1/2 alpha dan 1/2 alpha min 1/2 alpha dan 1/2 alpha. Jadi kita ambil range-nya di soal nomor E ya. Jadi kalau ini kan 1/A nya, bukan 2 nya ya. Jadi yang mendekati angka ini ya. Nah, seperti apa fungsinya teman-teman? Grafiknya seperti apa? Nah, ternyata seperti ini. Nah, dia eksponensial. Oke, luruh ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sorry. Nah, seperti itu ya. Nah, pada saat x-nya 0 ya. Kan kalau ini min alpha x. Nah, ini kan kalau untuk x-nya bisa dari 0. Jadi teman-teman masukin x-nya ya. Jadi kan nanti meluruh ya negatif. Nah, begitupun yang ini. Jadi teman-teman masukin angkanya kan nanti negatif bakal meluruh juga ke kiri ya. Oke. Nah, pada saat x-nya 0 ya. Pada saat A, jadi A pangkat 0, pangkat 0 itu sama dengan A ya. Ya, jadi pada saat x-nya 0. Nah, ini adalah fungsinya. Nah, berarti di sini adalah A-nya, teman-teman. Ya. Jadi di sini itu A nilainya. Jadi fungsi gelombang seperti ini grafiknya, ya sketsanya ya. Kemudian gambarkan sketsa kerapatan probabilitas. Nah, kalau sketsa probabilitas itu kan psi kuadrat ya, teman-teman. Gambarnya di sini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini 1 min alpha ya, di sini 1/alpha gitu. Nah, grafiknya kayak gimana? Grafiknya hampir mirip ya, eksponensial, cuman dia lebih terfokus ke angka 1/alpha ini ya. Jadi dia meluruhnya menuju angka ini. Oke. Nah, ini juga sama ya. Nah, pada saat di sini berapa teman-teman? Nah, pada saat di sini ini adalah a kuadrat. Karena nanti psi kuadrat teman-teman kan nanti tinggal dikuadratin aja ini. Ya. Jadi nanti a kuadrat, oke. Jadi itu dimutlakin dikuadratin jadi 2 alpha x. Oke. Itu kan fungsinya. Oke. Pada saat x-nya 0, jadi pada saat x-nya 0 pada saat x-nya 0 maka si kuadratnya jadi a kuadrat ya. Oke, seperti itu ya untuk menjawab nomor A ya. A dan B ya. Nomor C. Nah, kita coba yang C. Jelaskan bahwa secara fisis ini adalah fungsi gelombang yang masuk akal. Nah, fungsi gelombang yang masuk akal yang dapat diterima di dalam perhitungan interpretasi gelombang ya, gelombang materi atau partikel kuantum ini harus kontinu ya. Jadi fisiknya itu harus kontinu, bukan diskrit ya, harus kontinu, maaf, bukan discontinue. Oke. Nah, dari grafik kelihatan dia tidak ada terpotong, tidak ada terpecah. Discontinue itu misalkan gini grafiknya. Nah, tiba-tiba dia di sini. Jadi ini ada pecah gitu ya.
ada pemotongan gitu dalam sebuah grafik misal. Nah seperti ini. Nah ini namanya discontinue ya. Jadi ada suatu nilai suatu koordinat, suatu titik nilainya ada 2 kayak gitu. Ini discontinue kan. Nah seperti itulah ya. Nah kalau untuk fungsi gelombang ini dia continue. Jadi dapat diterima ya, masuk akal. Tapi masih ada syarat lain ya. Ini yang syarat pertama ya. Oke, ini syarat pertama. Ini yang pertama, oke. Nah, syarat yang kedua apalagi teman-teman? Dia harus nilainya harus tunggal ya. Nilainya harus tunggal. Nilai harus tunggal. Nah, di sini juga nilainya nanti tunggal ya. Tiap titiknya ada nilai tunggal dan fisiknya fungsi gelombangnya itu 0 pada saat x-nya menuju plus minus tak hingga. Oke, jadi ini berlaku ya, fungsi gelombang masuk akal. Oke, kemudian selanjutnya apa syarat yang selanjutnya? Itu harus ternormalisasi. Nah, fungsi gelombang ini dia ternormalisasi karena psi kuadratnya juga berbentuk eksponensial ya, distribusi Gaussian seperti ini ya. Jadi dia akan ternormalisasi. Nanti kita nomor D kita akan coba normalisasikan ya. Oke, dan yang maknanya apa, makna fisisnya? Ini adalah sebuah sebuah elektron ya. Jadi maknanya adalah sebuah elektron ya. Si fungsi gelombang ini yang apa? Yang terikat ya, yang bond gitu, yang bonding terikat di dekat ya, di daerah x sama dengan 0. Di daerah x sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena dia probabilitasnya ada di x sama dengan 0, teman-teman. Maksimalnya amplitudonya ya di sini. Jadi dia berada di sini si partikel itu. Gerakannya gitu, dia berada di situ. Probabilitas nilai yang paling maksimalnya kayak gitu. Oke, kita jawab nomor D, normalisasikan fungsi gelombang. Oke, nah normalisasikan berarti di sini aja ya. Oke, di sini aja nomor D. Oke, di sini aja. Nah, di sini aja. Oke. Oke, kita coba normalisasi. Oke, nomor D ya. Nah, normalisasi kan berarti min tak hingga sampai tak hingga psi kuadrat ya, fungsi mutlaknya kuadrat dikali dx itu harus sama dengan 1. Oke. Nah, teman-teman psi kuadratnya berarti gimana? Karena dia simetris, berarti saya kalikan 2 aja ya. 2 kali 0 tak hingga dari psi kuadrat dx. Atau 2 integral dari 0 sampai tak hingga siapa psi kuadratnya ini ya, a kuadrat min 2 alpha x ya dx. Nah itu 2 a kuadratnya kita keluarin 2 a kuadrat kalau yang biru. Nah integral pangkat minus 2 alpha itu kan 1 per min 2 alpha dalam kurung pangkat min 2 alpha ya, 2 alpha x ya, batasnya dari hingga ke 0. Nah, nah jadi gimana teman-teman? Ini hapus aja lah ya. Biar memudahkan. Nah berarti sini aja 1 sama dengan, kenapa 1? Karena normalisasi ya, peluangnya harus 1 ya. Ini berarti a kuadrat ya, a kuadrat per alpha ya, negatif. Nah dalam kurung, nah pangkat minus tak hingga itu kan 0 teman-teman ya, 0 ya, min pangkat 0 pangkat 0 itu 1 ya. Jadi 1 sama dengan a kuadrat per alpha. Nah jadi gimana? Jadi a nya adalah akar alpha. Nah ini. Nah jadi dari hasil normalisasi kita akan mempunyai sebuah konstanta ya, konstanta koefisien ya, a nya ketemu ya. Untuk nomor tentukan probabilitas untuk menemukan elektron
yang berada di antara X1 min 1/2 alfa dan X2 1/2 alfa. Jadi prosesnya mirip ya dengan normalisasi, cuma nanti batasnya yang berbeda. Oke, berarti untuk nomor D ya teman-teman tuliskan aja probabilitasnya. Oke, nah gitu dikuadratkan diintegralkan dari min 1/2 alfa 1/2 alfa ya dx. Nah gitu sama karena simetris berarti dikali 2. Oke, dari 0 sampai 1/2 alfa dari yang tadi a kuadrat min 2 alfa x dx. Nah caranya mirip dengan yang barusan ya, dan a nya udah ketemu ya, a nya akar a berarti ini jadi 2 alfa ya, 2 alfa. Oke, dalam kurung 1 min 2 alfa ya. Nah seperti ini batasnya dari e pangkat min 2. Nah kan batasnya dari 1/2 alfa nih. Oke, berarti 2 alfa. Nah gitu ya, dikurangi satu lagi e pangkat 0 1. Nah gini, jadi ini gimana? Apa per apa jadi min 1 dalam kurung. Oke, e pangkat min 1. E pangkat min 1 itu kan 1 ya, 1. Oke, sorry, e pangkat bentar 2 kali a kuadratnya mana? A kuadratnya tadi akar a ya, jadi 2 alfa min 2 alfa. Oke, jadi min 1 e pangkat min 1. Oh ini e pangkat min 1, sorry ya, e pangkat min 1. Nah gitu teman-teman, min 1. Nah kalau saya kalikan min 1 nya jadi di sini 1 min gitu ya, e pangkat min 1. Nah gitu, e pangkat min 1 itu kan jadi 1/e nih teman-teman. Gini aja, 1 min 1/e. Nah gini ya, si P nya, P itu peluang, jadi ini peluangnya ya, peluang probabilitas ya, nomor E nya. Nah ini kira-kira kalau teman-teman hitung itu 0,632 ya, 0,632 si peluangnya. Nah jadi peluangnya sekitar 63% ya, 63% ya, di rentang min 1/2 alfa dan 1/2 alfa. Jadi di daerah sini peluangnya lumayan teman-teman ya, besar, 63%, 60% lah kira-kira ya, untuk menemukan di antara range itu. Oke, itu teman-teman kira-kira problem 3 ya untuk permasalahan interpretasi mekanika kuantum, khususnya tentang fungsi gelombang. Ya, tetap semangat untuk belajar mekanika kuantum atau fisika kuantumnya ya. Ini lumayan bobotnya 4 SKS mungkin ya, 2 semester gitu ya. Jadi teman-teman harus meraih nilai maksimal, juga ilmunya harus lebih mantap dan matang ya untuk mengerjakan persoalan-persoalan di dalam fisika kuantum. Sampai jumpa, salam berfisika.com.